Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk 2 Mei. Per 1 Mei saat ini gue record. Kenapa nggak ada analisa harian 1 Mei? Lebih tepatnya karena gue lagi aktivitas di luar. Dan masih sesuai dengan info yaitu dia turun Junam sampai ke 3214. Ya, karena gue udah info juga di grup Telegram kalau misalnya bakal turun sampai 3200 atau terdalamnya 2800 sebelum 2800 nih, 2850 lebih tepatnya, sebelum dia mantul kembali ke ATH. Kenapa? Karena kali ini newsnya cukup dalam, seperti yang sebelumnya juga naiknya cepat. Kali ini turunnya pun harus cukup dalam untuk dia bisa kembali ke new ATH, bahkan mungkin akan sangat lama untuk kembali menyentuh new ATH-nya. Ya. Kenapa? Karena ini naik karena news, bukan harga yang wajar, dan ini akan kebanting pun karena news, bukan karena harga yang wajar. So, karena masih sangat sesuai, bisa dilihat di video kita yang sebelumnya juga. Gue udah bilang ini bakal jebol. Begitu ini jebol, akan langsung turun ke bawah, dan pas di live trading juga kita sudah pantau ya, teman-teman juga ada lihat. Gue sell di sini di daerah 3270-an pagi hari, lalu ternyata turun ya. Turun lanjut sampai ke bawah. Ya. Dan sudah berada di area 3214 di daerah Fibonacci kita. Kemana lagi turunnya? Kemungkinan jika tembus daerah support yang sekarang 3195 lebih tepatnya, maka ini akan lanjut ke 3155. Jadi ini masih turun Bang, masih akan lanjut penurunan, cuman lebih baik kita cari pantaunya, mungkin akan mantul di daerah 3240, 3230-an, 36 ya. Sebelum dia lanjut lagi mantul ke bawah. Tapi ini masih bisa lanjut turun terus ke bawah ya. Jadi lebih baik kita cari sell sementara daripada kita cari buy. Ini dari technical analisisnya. Lalu mari kita lihat dari segi news. Newsnya ada apa hari ini? Newsnya kemarin dulu kita bahas ya, karena kemarin ada unemployment claim, cuman gue infonya di dalam live aja, tidak di dalam konten kali ini. Dan di jam 9 juga ada ISM manufacturing. Ya, dan di sini unemployment claim udah gua kasih tahu juga di grup kalau misalnya khusus unemployment claim kalau dia merah ikutin aja, merah berarti. Dan untuk yang lainnya USD ya, ini kalau misalnya dia hijau berarti kita merah, berarti kita sell. Khusus unemployment claim itu ikutin merah, kalau dia hasilnya merah maka merah, kalau dia yang lainnya, news lainnya untuk yang USD ya kayak PMI ini kalau dia hijau maka kita sell. Oke, udah gue info ya. Sekali lagi lanjut di 7:30 besok jam 5, besok jam 5 Jumat jam 7:30 USD ini unemployment rate, jadi ini sesuai berlawanan. Jadi kalau misalnya dia hijau maka jawabannya gold akan sell ya. Cuman ini biasanya yang kayak begini nih, yang 3 news sekaligus keluar ini biasanya balance nih. Nah ini kalau balance maksudnya kayak mungkin 2 hijau atau 2 merah gitu ya. Walaupun kembali akan turun, tapi biasanya akan dipantau lagi dari nominal forecast-nya. Berapa perbedaannya, jauh nggak dari nominal yang diperkirakannya. Gitu. Jadi kalau misalnya angkanya tipis-tipis doang, maka biasanya cuma naik turun. Intinya cenderung sideways jika 2 hijau atau 2 merah. Oke. Habis itu tinggal pantau di daerah mana kita akan sell. Atau kayak gue tadi juga ya, teman-teman bisa lihat pada saat udah mau mendekati news, gue cabut dari market. Kayak gini kan, nih 7.30, tadi bisa dicek video live kita, 7.26, 7.27 kira-kira, gue cabut dari market, tunggu hasil newsnya keluar, jam 8-an, jam 9, gue lihat market udah mulai tenang, sekitar 9.15-an gue baru masuk lagi ke market. Karena memang tunggu marketnya tenang, kita baru bisa pantau kira-kira dia ada di daerah mana, baru kita bisa open posisi untuk kita lanjutan. Oke, ini dari Forex Factory. Lalu dari news geopolitik, ada lanjutan dari Ukraina sama US ya. Ada akhirnya sudah mulai menemukan dealsnya dari US untuk Ukraina ya. Ada 7 yang dia tawarkan dari US. Ya jelas Donald Trump kelihatan ya bekerja keras banget dia untuk damai in Ukraina dan Rusia. Ya, 7 hal penting kesepakatan ya untuk Amerika Serikat dan Ukraina. Buat teman-teman yang pengen cari tahu mungkin bisa dicek di BBC. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya Ukraina dengan Rusia damai, maka USD menguat dan gold turun ke bawah. Oke, jadi ini damai, gold akan turun ke bawah sekali lagi. Newsnya sudah terlihat ya, ini 4 jam lalu baru keluar. Dan USD akan menguat. Maka dari itu Donald Trump nih benar-benar kerja keras banget nih buat ngedamain dua-duanya. Lalu dari
China dan US ya, perang dagangnya juga masih. Dan ini juga dikasih tahu kalau misalnya Amerika Serikat masih approach ya, ini bukan mendekati ya, tapi US masih approach China untuk berdiskusi lebih tepatnya ya, berbagai saluran media untuk membahas tarif ya. Intinya discuss tarif ini ya, tapi di depan media jangan tutup-tutupan gitu ya. Tapi intinya US masih berusaha untuk approaching istilahnya. Tuh ya, dia berusaha ngajak damai gitu ya. Tapi ini media kurang ajar ya. Kayak kesannya Donald Trump berusaha ngajak damai tapi China-nya kayak sombong gitu kan. Oke, tapi intinya karena jadi hasil newsnya gimana bang? Kalau misalnya US sama China ini damai, maka turun gold. Sekali lagi US jadi menguat dan gold akan turun ke bawah. Oke, jadi US masih berusaha terus ya untuk mendamaikan Rusia Ukraina, juga untuk perang dagang sama China ini berakhir. Lalu ada bonus kredit istilahnya. Indonesia ya, tiba-tiba ikutan deh kan, ada newsnya tiba-tiba nih ya. Indonesia butuh strategi baru untuk menghadapi apa ini istilahnya, perang dagang ini istilahnya ya. Indonesia butuh strategi baru istilahnya atau yang G2 ini untuk menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Strategi apa yang gua tahu yang dilakukan oleh Indonesia adalah pecat